Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Solehin. Salam sehat. Pada video kali ini merupakan video pembelajaran sebagai bagian dari pembelajaran kolaboratif antara Universitas Budi Luhur dengan Universitas Tribhuwana Kalabahi Nusa Tenggara Timur. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai estimasi dan penamalan atau sering dikenal dengan forecasting. Kita ingat kembali bahwa beberapa tujuan dari data mining ada yang terkait dengan klasifikasi, regresi, time series, clustering, asosiasi dan sebagainya ya. Nah, forecasting ini merupakan bagian dari eh, regresi ya atau bisa juga dengan ada yang menyebutnya sebagai time series ya, time series analisis gitu ada. Itu kurang 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 lebih sama. Tapi kita akan fokus pada bagaimana metode-metode peramalan atau forecasting dari data yang sudah tersedia atau data lampau untuk memprediksikan nilai-nilai di masa mendatang. Ya. Nah, time series forecasting ini merupakan salah satu teknik prediksi yang paling tertua ya, yang tertua. Variabel independen atau prediksi tidak sepenuhnya diperlukan dalam peramalan data univariat, tapi sangat diperlukan untuk data multivariat. Metode time series forecasting ada dua pendekatan. Yang pertama adalah data driven method, yang kedua adalah model driven method. Ya. Nah, di data driven method itu tidak ada perbedaan antara eh, kolom atau atribut prediktor dengan target. Ini biasanya dipakai untuk memprediksikan value yang sifatnya time series atau berurutan, ya kemudian nilai berikutnya berapa. Kemudian kalau model driven method ini sama seperti predictive model yang konvensional, di mana ada variabel atau atribut independen dan juga dependen, yang pada dasarnya adalah bagaimana kita memprediksikan suatu nilai berdasarkan variabel atau atribut-atribut yang lain gitu kan ya. Nah, sebenarnya dua hal ini bisa jadi nanti beririsan. Artinya data time series pun bisa kita jadikan sebagai model driven, yang mana atribut-atribut itu diperoleh dari nilai-nilai yang sudah ya nilai-nilai yang sebelumnya dalam dalam cakupan dengan dalam kaitannya dengan time series ya. Misalnya untuk memprediksikan bulan ke-7, maka bulan ke-1, 2, 3, 4, 5, 6 itu dijadikan variabel independen ya dan seterusnya itu misalnya konversi dari data driven dengan model driven gitu ya. Nah, saya kira kita akan lebih banyak membahas nanti terkait dengan hal itu di pertemuan-pertemuan selanjutnya atau di kelas gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita bahas metode-metodenya dulu dari masing-masing pendekatan tadi ya. Pertama adalah data driven method. Itu ada beberapa metode. Metode yang pertama adalah naive forecast. Ini adalah metode paling sederhana, ya di mana nilai prediksi dilakukan berdasarkan nilai data sebelumnya. Jadi untuk memprediksikan bulan ke-7 misalnya, itu disamain dengan bulan ke-6. Ya, itu kan sangat sederhana sekali. Ya, jadi nilainya disamakan dengan nilai sebelumnya ya. Ini akan menjadi kalau prediksinya akan menjadi flat gitu ya, sama dengan data sebelumnya, jadi sejajar atau nilainya sama. Nah, kemudian berkembang lagi ada namanya simple average ya, jangan cuman samain dengan sebelumnya, tapi kita bisa rata-rata dari sejumlah data sebelumnya. Nah, itu namanya simple average. Untuk memprediksikan bulan ke-7, maka saya rata-rata dari bulan 1 sampai 6, di rata-rata nilainya jadi hasil prediksi untuk bulan ke-7 ya. Nah, lalu berkembang lagi menjadi yang namanya moving average ya. Nggak harus 1 sampai 6 untuk memprediksi bulan ke-7, bisa jadi saya pakai 6 bulan dari yang selisihnya katakanlah sebulan-sebulan. Jadi bisa jadi bulan 1, bulan 3, bulan 5 dan seterusnya selisihnya 1 bulan. Atau bisa jadi tidak data sebelumnya persis, tapi bisa jadi 6 bulan dari
data apa namanya katakanlah bulan-bulan sebelumnya gitu ya. Yang penting jumlahnya 6 bulan. Nah itu moving average ya. Ada konsep moving nanti di situ. Kemudian ada weighted moving average. Jadi moving average kemudian ditambahkan komponen bobot ya di setiap nilai, yaitu namanya weighted moving average. Ini untuk mengakomodir misalnya ada tren pada bulan-bulan tertentu terjadi peningkatan yang signifikan, maka itu bisa diberikan bobot yang lebih tinggi dibanding nilai-nilai yang lain, gitu ya. Lalu berkembang lagi ada exponential smoothing gitu ya. Ini adalah prediksi berdasarkan nilai yang mungkin sudah diperhalus. Jadi ada fungsi penghalusan dari value-value sebelumnya di smoothing dulu baru nanti dipakai sebagai dasar untuk prediksi nilai-nilai berikutnya. Oke, untuk detailnya nanti akan dijelaskan di kelas atau di video yang lain. Nah, selanjutnya adalah pendekatan model driven. Model driven ini pada prinsipnya adalah kita menggunakan metode machine learning untuk memprediksikan nilai selanjutnya. Ada pendekatan linear regression, ya, di mana kita memodelkan persamaan prediksi dulu berdasarkan pembelajaran dari dataset yang diberikan. Ada polynomial regression, sama seperti linear regression, tapi persamaannya menggunakan persamaan polinomial. Ada linear regression dengan seasonality, jadi linear regression tapi dipotong berdasarkan pola pola pergerakan data. Ya. Ada auto regression integrated moving average atau sering dikenal dengan ARIMA. Ini penggabungan antara auto regression dan juga moving average. Ya. Dan linear regression ini termasuk salah satu metode yang walaupun sederhana, klasik, tapi masih banyak dipakai untuk melakukan prediksi karena secara akurasi lumayan bagus ya. Nah, ya, intinya sih di linear regression itu kita prediksi didasarkan pada nilai dari sekian atribut yang dipakai sebagai dasar penilaian. Sehingga nanti terlihat polanya akan didapatkan formula regresinya, lalu itu dipakai untuk peramalan data-data yang baru atau peramalan nilai-nilai yang ada di masa mendatang. Ya. Nah, persamaan linear regression ada dua, ada yang sederhana, ada juga yang berganda atau multiple. Yang sederhana itu ya cuman melibatkan dua buah variabel ya, variabel x ya, untuk memprediksikan y. A plus B kali X gitu ya, tinggal A sama B-nya dicari berdasarkan pembelajaran yang dilakukan terhadap data sebelumnya. Ya, sedangkan yang berganda itu bisa jadi ada X1, X2 sampai ke Xn. Ya, nah ini banyak ya atributnya banyak. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa simak penjelasan detail terkait dengan time series analysis atau forecasting tadi di video ini gitu kan ya. Kemudian saya juga pernah membuat video untuk memprediksikan performa CPU dengan linear regression. Ini kebetulan pakai Rapid Miner. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.